Misalkan kalau temannya banyak, ya mungkin kalau 10 orang berarti dia jaga 10 kursi untuk kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai field report dari teman-teman kita yang sudah tes PPPK tahun 2023 di bulan November ini, teman-teman ya. Dan pada video kali ini adalah field report yang terbaru, teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton field report sebelumnya, boleh langsung ke beranda live aku, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai field report dari teman-teman kita yang sudah tes pada tanggal 19 sampai tanggal 22 November tahun 2023 untuk seleksi P3K tahun 2023 ini, teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, saya sebelumnya akan membacakan dulu beberapa testimoni ataupun chat dari teman-teman kita yang sudah ngasih FR, teman-teman ya. Nah, di sini tidak akan terlalu panjang karena saya sudah sering kasih testimoni di video-video sebelumnya ya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel saya, silahkan teman-teman bisa cek di link di kolom deskripsi ataupun di video saya, teman-teman silahkan langsung ke beranda dan lihat di live saya, teman-teman ya. Ada sampel yang ini teman-teman ya, silahkan dilihat saja. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan mulai ya dari chat yang pertama. Alhamdulillah, soal mirip-mirip polanya dengan video-video Kak Lili, dan saya pokoknya ikutin kata Kak Lili katanya. Pilih jawaban yang berupa tindakan yang positif dan jadi hero-hero katanya. Alhamdulillah Monsoswan berkat nonton video ikut live Kak Lili, Masya Allah. Dan tips yang baca jawaban dulu. Nah, itu saya terapkan katanya. Kalau masih ada waktu baru baca soalnya Kak. Dan pas di ruang tunggu sebelum masuk ujian, Masya Allah yang diobrolin belajar di Kak Lili semua, Masya Allah. Terima kasih teman-teman ya, semoga sukses semua. Oke, kita lanjut teman-teman. Assalamualaikum Kak, terima kasih banyak ilmu yang Kakak berikan, semoga sehat selalu, murah rezeki. Alhamdulillah tadi saya ujian sesi 1 dapat nilai keseluruhan 572 katanya. Alhamdulillah ya. Doakan masuk rankingan ya Kak, semoga Kakak semua masuk rankingan dan bisa lulus teman-teman. Oke, kemudian Assalamualaikum Kak Lili, izin chat pribadi. Saya ingin berterima kasih kepada Kak Lili atas bimbingannya yang sangat-sangat bermanfaat. Saya ujian kemarin sesi 3 dan mendapatkan ranking 5 dari 400 peserta. Katanya ini sudah tinggi sekali. Kemudian saya mendapatkan nilai total 593 teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Kak Lili. Wajib kasih bintang 5 untuk bimbel Kak Lili. Terima kasih kakak yang udah kasih testimoni ya. Kemudian trik Kak Lili sangat bermanfaat saat saya mengalami waktu tinggal sedikit lagi berakhir katanya. Ingat teman-teman ya, kalau sudah tinggal sedikit waktu teman-teman langsung ke pilihan gandanya dan temukan tindakan nyata teman-teman yang positif. Kemudian kalau teman-teman misalkan masih ragu ada 2 yang sama tindakan nyata dan positif, teman-teman boleh baca soal bagian akhirnya saja jika soalnya panjang. Oke teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Assalamualaikum Kak Lili, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih berkat nonton video-video Kak Lili, Zoom meeting sampai pembahasan di grup, aku dapat skor 595. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini emotnya sampai menangis. Terima kasih, berkah lah pokoknya hidup kakak, amin, kakak juga. Oke, Assalamualaikum Kak Lili, saya ikut bimbel kakak SJT dan Mansoswan. Terima kasih Kak atas bimbingannya selama bimbel. Saya baru tes hari ini sesi 3. Alhamdulillah nilai saya Masya Allah 606, nomor 1 di sisi saya katanya. Alhamdulillah ya. Ini kakaknya nggak tanggung-tanggung belajar ya, bimbel SJT, bimbel Mansoswan dia ikutin juga. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang mungkin next mau ikut bimbel boleh juga ya, silahkan DM aja. Dan buat teman-teman yang masih misalkan baru nemuin channel ini dan mau ikut bergabung, bimbelnya mungkin sudah tutup teman-teman ya, tapi kami berikan teman-teman kesempatan untuk dapat video rekaman dari bimbelnya. Insya Allah fasilitasnya sama teman-teman ya, hanya mungkin waktunya yang berbeda dengan teman-teman kita yang sudah tes. Oke, yang sudah dapat sebelumnya gitu ya, yang live Zoom.
Teman-teman kita lanjut lagi ya. Malam Bu, saya mau lapor ini. Ya siap lapor. Terima kasih e-booknya dan YouTube-nya bermanfaat. Oh dia beli e-book, alhamdulillah. Saya sesi 3 hari ini tanggal 19 dapat nilai 599 katanya, alhamdulillah. Peringkat 1 dari 75 orang di sesi saya, katanya sesi 3. Formasi guru kebutuhan khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar. Hai kakak yang di Kapuas Hulu Kalbar, semoga sukses ya. Triknya yang saya pakai baca pilihan ganda, tindakan nyata yang positif. Betul, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Tapi overall trik yang kakak berikan membantu banget. Makasih ya kak, nggak kebayang kalau nggak ikut bimbel kakak. Katanya ini kakaknya ikut bimbel, alhamdulillah ya. Sama belajar di YouTube kakak, apa jadinya katanya. Itu juga karena usaha teman-teman ya, bukan saya aja. Pasti itu adalah usaha teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon izin sekalian keluar grup ya kak. Sehat selalu kakak ya, sehat selalu juga teman-teman ya. Alhamdulillah kak, dengan trik dari kakak mencari jawaban yang positif, jawaban yang berhubungan dengan soal, saya tidak kehabisan waktu. Masih banyak waktu yang tersisa. Yang diajarkan kakak ada yang sama meskipun jawabannya agak berbeda tapi alurnya sama. Sehingga saya bisa mengerjakannya dengan mudah dan cepat. Terima kasih banyak kakak. Sama-sama kakak. Cuma pilihan gandanya yang menjebak, katanya mirip-mirip dan panjang. Kalau soal wawancara malah panjang, jawabannya pendek. Saya pakai trik dari Bu Lili, tindakan positif yang nyata di pilihan gandanya. Terus kata kunci dipilih di kalimat akhir soal, dicocokkan dengan kata kunci yang ada di pilihan ganda. Betul ya teman-teman ya. Oke, kita next tinggal satu slide teman-teman ya untuk ini, untuk yang testimoninya. Assalamualaikum Kak Lili, salam kenal, saya Novi. Hai Kak Novi. Saya hari ini ikut ujian sesi 1 nakes tenaga kesehatan ya. Alhamdulillah nilai manajerialnya 95, Masya Allah kurang 5 poin saja. Soskulnya 78, kurang 2 poin. Dan wawancara 33 ya, kurang 7 poin. Lulus dengan peringkat 1 dari 200 peserta sesi di sesi dia ya. Nilai totalnya 576, Masya Allah. Peringkat 1 dari 200 peserta. Selamat ya kak ya. Oke, makasih banyak ya kak. Saya baca dari e-book dan belajar dari YTKK, alhamdulillah. Banyak soal yang mirip, bahkan ada yang sama persis, tapi saya lupa berapa soal. Gak apa-apa kak ya, yang penting triknya teman-teman dapat. Oke, semoga menjadi amal jariah untuk Kak Lili yang sudah bantu kami, amin, dan banyak orang. Jazakillah khairan katsira. Sama-sama kakak ya. Semenjak memahami trik yang kakak kasih, aman kak katanya. Manajerial sosial kultural wawancara hampir 70% mirip yang kakak tutorkan di FR YouTube. Sekali lagi terima kasih ya kak, sama-sama. Assalamualaikum Kak Lili. Alhamdulillah kak, berkat lihat channel YouTube Kak Lili dan beli ebook di Kak Lili dapat nilai 554. Terima kasih Kak Lili sudah menjelaskan trik-trik menjawab soal dengan cepat dan benar. Semoga Kak Lili dan keluarga diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kakak juga ya. Tentang numerasi literasi kakak, tentang hubungan guru dan orang tua. Oh ini ada yang kasih FR ya. Terus katanya wawancara soal kopi yang di kedai A sama B itu keluar kakak katanya. Jadi ada yang dapat yang FR yang saya kasih kemarin di live ya teman-teman ya. Kemudian kemarin saya tes dan dapat nilai 592 katanya. Alhamdulillah trik-trik Kak Lili ngebantu banget. Alhamdulillah banget bisa ketemu YT-nya Kakak Lili dan belajar dari kakak. Alhamdulillah. Terima kasih ya kak, semoga Kak Lili dan keluarga sehat selalu. Sama-sama kakak, semoga kakak juga. Assalamualaikum Kak Lili, terima kasih atas bimbingannya. Alhamdulillah saya memperoleh skor 563. Saya menggunakan trik dari Kak Lili, langsung memilih jawaban tanpa membaca soal. Karena soal terlalu panjang katanya. Ada yang memang dapat soal panjang, ada yang pendek teman-teman ya. Biasanya kalau soalnya udah panjang, pilihan gandanya pendek. Kalau soalnya pendek, biasanya pilihan gandanya yang panjang gitu teman-teman ya. Tinggal hasil akhirku kuserahkan pada sang holik katanya. Sekali lagi terima kasih Kak Lili. Sukses selalu untuk Kak Lili, amin. Kakak juga. Assalamualaikum Kak Lili, hari ini aku sudah tes di provinsiku dan alhamdulillah lagi dapat nilai yang memuaskan 596. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Lili, belajar di bimbel dan mengikuti YouTube Kak Lili sangat membantu saya dan mengerjakan soal. Alhamdulillah. Bismillah kak, alhamdulillah skor 600, Masya Allah tinggi ya, 600 ya. Teknisnya 397, manajerial 97, sosial 72, wawancara 37. Peringkat ketiga di sesi saya kak, alhamdulillah. Terima kasih kak atas bimbingan dan trik-triknya. Semoga Kak Lili dan keluarga diberi kesehatan selalu, amin. Soalnya tentang bagaimana kita mengajarkan pencegahan menangani bencana alam. Oh ini dia kayaknya yang guru ya. Kemudian melibatkan orang tua dan masyarakat, bagaimana peran ortu. Kemudian mahasiswanya pakai trik Kak Lili, tidak baca soal, langsung cari tindakan nyata yang positif dan menyelesaikan masalah. Katanya mantap betul kakak ya.
Sekali lagi makasih kakak, intinya banyak-banyak berdoa dan latihan pantengin channel Kak Lili karena sangat-sangat membantu saya. Alhamdulillah kakak ya, jangan lupa ya, usaha boleh tapi doa juga jangan ditinggalkan. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang pertama. Anda adalah pemilik perusahaan. Beberapa karyawan Anda melakukan demo sampai merusak fasilitas kantor karena gaji yang diterima dianggap menimbulkan kesenjangan antara karyawan baru dan karyawan senior. Sedangkan keuangan perusahaan memang belum stabil. Sikap Anda bagaimana? A. Saya memanggil beberapa karyawan yang melakukan demo walaupun dengan perasaan kesal. B. Saya marah sebab perlakuan mereka tidak baik. C. Saya menahan amarah dalam hati dan mendiskusikan dengan pimpinan lain untuk mencari solusi terbaik. D. Saya mengalihkan kemarahan dengan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman ya, beberapa karyawan melakukan demo. Anda siapa? Anda pemilik perusahaan teman-teman ya. Sampai merusak fasilitas, katanya ini berarti sudah tindakan yang kasar teman-teman, yang merusak fasilitas. Alasannya karena gaji teman-teman. Nah, gimana tindakan teman-teman ya? Keuangan memang belum stabil. Saya memanggil beberapa karyawan yang melakukan demo walaupun dengan perasaan kesal. Kita keep dulu. Kita lihat yang B, saya marah sebab perlakuan mereka tidak baik. Mana lebih tepat, A atau B? Lebih tepat yang A teman-teman ya. Kenapa yang A? Karena di sini kita lihat ya, yang A ini lebih banyak tindakannya, yaitu dia memanggil karyawan yang demo. Kalau yang B kan dia cuman marah ke diri dia saja gitu. Maksudnya dia hanya sekedar marah tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau yang A kan ada, yaitu memanggil karyawan. Jadi lebih unggul yang A ya, yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya menahan amarah dalam hati dan mendiskusikan dengan pimpinan lain untuk mencari solusi terbaik. Gimana teman-teman? A atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini tidak dijelaskan Anda memanggil karyawan itu untuk apa, gitu ya. Sedangkan yang C, Anda apa? Anda mencari solusi terbaik seperti apa. Jadi yang C lebih unggul teman-teman ya dibandingkan dengan yang A. Kemudian yang D, saya mengalihkan kemarahan dengan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Yang lebih bermanfaat bagaimana? Apakah aktivitas yang bermanfaat itu menyelesaikan masalah yang sedang ada di soal? Belum tentu teman-teman ya, jadi yang D jangan dipilih. Gitu ya. Apalagi di sini dia sudah bilang dia mau mengalihkan kemarahan. Dia mengalihkan kemarahan melakukan sesuatu aktivitas yang lain, tapi tidak menyelesaikan masalah dia. Jadi di sini tetap yang lebih tepat adalah yang C ya, yang memiliki poin 4 teman-teman. Kemudian yang A poinnya 3, B 2, dan D 1 teman-teman. Seperti itu ya. Oke, aman teman-teman ya. Oke, ini termasuk dari soal apa sih? Ini adalah soal dari manajerial teman-teman ya. Manajerial termasuk dengan aspek integritas teman-teman. Oke, aman ya. Jika aman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Anda adalah seorang panitia seminar. Seorang peserta menempati kursi-kursi untuk teman-temannya. Banyak peserta seminar yang sudah hadir. Tindakan Anda bagaimana? A. Memberitahu bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama. B. Membiarkan saja sebab ia ingin duduk berdekatan dengan teman-temannya. C. Menegurnya hanya jika ada yang mau menempati tempat duduknya. Atau yang D. Menyuruhnya pindah tempat duduk. Gimana teman-teman nih? Coba teman-teman pause dulu dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, Anda kan panitia seminar, berarti Anda bertanggung jawab. Anda memiliki apa? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Nah, seorang peserta menempatkan kursi-kursi untuk teman-temannya, artinya dia jagain gitu ya. Misalkan kalau temannya banyak, ya mungkin kalau 10 orang berarti dia jaga 10 kursi untuk kosong. Ya, kalau 2 orang ya sedikit 2 orang. Ini tidak dijelaskan ya berapa orang yang di-keep kursinya itu buat dia gitu ya, buat teman-temannya yang mau ikut seminar. Sementara apa? Banyak peserta seminar yang sudah hadir gitu ya. Nah, di sini juga tidak dijelaskan apakah peserta seminar yang hadir ini dapat kursi atau tidak gitu teman-teman ya. Nah, tindakan Anda sebagai panitia gimana? A. Memberitahu bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang sama. Ini bagus teman-teman ya. Jadi ini adalah sikap yang adil. Sikap adil jadi panitia. Karena kalau dia menempatkan misalkan banyak teman-temannya dijagain kursi supaya tidak terisi, bagaimana dengan orang-orang yang sudah duluan datang? Kasihan juga ya teman-teman ya, padahal setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Jadi yang A ini bagus teman-teman. Kemudian yang B membiarkan saja. Nah, membiarkan saja ini berarti ada membiarkan orang tersebut untuk mengosongkan kursi banyak sementara orang lain butuh. Orang yang lain ada yang datang lebih awal daripada teman-temannya. Jadi yang B ini tidak lebih unggul teman-teman daripada yang A.
Kemudian yang C, menegurnya hanya jika ada yang mau menempati tempat duduknya. Bagaimana kalau tidak ada yang bilang orang tersebut mau menempati tempat duduk? Karena mungkin mereka malu ya, tidak mau bilang kalau saya mau duduk di sana gitu, bagaimana? Jadi yang A ini juga tidak tepat ya, lebih tepat yang C tidak tepat, lebih tepat yang A, teman-teman. Kemudian menyuruhnya pindah tempat duduk. Nah, ini apakah menjawab pertanyaan kita? Tidak, teman-teman ya, di soalnya kan bilang bagaimana tindakan Anda kalau seseorang itu menjaga kursi untuk teman-teman yang belum datang di acara seminar gitu ya. Bukan menyuruhnya pindah tempat duduk, teman-teman. Sementara mungkin yang tempat duduk lain ini tidak tidak ada yang kosong, kita belum tahu, teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang A daripada yang D. So, jawaban yang memiliki poin 4 itu yang A. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B, teman-teman. Seperti itu. Ini termasuk dengan soal manajerial juga, teman-teman ya. Manajerial. Ini masih aspek integritas, teman-teman. Integritas. Oke, mantap teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Suatu hari ada pernyataan seorang tokoh agama yang kontroversial. Hal tersebut sampai ke tempat kerja Anda dan menjadi perbincangan yang hangat. Sikap Anda bagaimana? A. Menyiapkan argumen. B. Tetap tenang dan tidak memberikan komentar. C. Memberikan komentar jika ada yang tanya. Atau yang D. Tidak peduli akan hal tersebut. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini kita lihat, teman-teman. Pernyataan seorang tokoh agama kontroversial. Kemudian hal tersebut sampai ke tempat kerja Anda dan menjadi perbincangan. Nah, gimana teman-teman? A. Menyiapkan argumen. Gimana? Apakah Anda akan ikut berkomentar tentang sesuatu yang kontroversial? Kontroversial, ya benar. Nah, gimana teman-teman? Nah, kita logikakan saja ya, misalkan Anda sedang menonton entertainment. Lagi ada yang booming-boomingnya nih di berita ya. Kemudian apakah di tempat kerja juga Anda akan membicarakan hal tersebut? Gitu teman-teman ya. Gimana? Tidak ya teman-teman ya, harusnya ya. Jadi ya kalau itu adalah suatu yang bukan urusan pekerjaan, ya jangan dilibatkan gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini tidak tepat, menyiapkan argumen ini ya. Karena Anda sudah siap siaga gitu. Kemudian yang B, tetap tenang dan tidak memberikan komentar. Yang B ini lebih tepat teman-teman ya, karena apa? Karena Anda sedang di tempat kerja. Gitu ya. Kemudian yang C, memberikan komentar jika ada yang tanya. Mana sih yang lebih tepat? B atau C? Kalau menurut saya teman-teman tetap yang B yang lebih tepat ya. Yang C tidak tepat. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu aktivitas kerja Anda di kantor, teman-teman. Kemudian yang D, tidak peduli hal tersebut. Mana yang lebih tepat, B atau D? Lebih tepat kalimat yang B, teman-teman ya, tetap tenang gitu ya. Kalau yang ini tidak peduli sama sekali, ini seolah-olah Anda acuh tak acuh, teman-teman. Jadi yang D ini kita eliminasi, lebih tepat yang B yang memiliki poin 4. Kemudian yang C poinnya 3, D poin 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Ini terkait dengan apa? Masih manajerial ya. Karena apa? Karena terkait dengan lingkungan kerja. Manajerial terkait dengan aspek orientasi pada hasil. Jadi pekerjaan itu selalu lebih utama teman-teman ketika teman-teman ada di lingkungan kerja. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 4. Anda memiliki teman sejawat dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Nah, ini berarti sosial kultural nih, nggak usah perdebatkan ya. Kalau ada masalah budaya, suku, agama, ras, warna kulit, bahasa daerah, itu kaitannya dengan sosial kultural terkait dengan apa? Kepekaan terhadap keberagaman. Teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Suatu hari Anda mendengar teman Anda yang berbeda suku dijelek-jelekan. Anda mendengar, kalimatnya, kata kuncinya ada di kalimat terakhir ini ya. Anda mendengar teman Anda yang berbeda suku dijelek-jelekan. Tindakan Anda bagaimana? A. Mencari hal positif tentang sukunya dan menyebarkannya. Ini bagus teman-teman ya. Jadi Anda seperti memberikan aura positif pada sesuatu yang negatif. Jadi orang yang sudah menjelek-jelekan itu akan terbantahkan dengan apa? Dengan hal positif yang sudah Anda sebarkan gitu ya. Jadi yang A ini bagus. Kemudian yang B, memberitahukan bahwa setiap suku memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mana yang lebih tepat, A atau B? Di sini menurut saya adalah yang lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kebetulan yang A ini menurut saya lebih unggul.
Kenapa bukan yang B? Kan sebelum-sebelumnya kakak sering jawabnya yang B. Karena itu tidak ada saingan yang seperti yang A ini jawabannya ya. Kita lihat ya, mencari hal positif tentang sukunya itu lebih bagus teman-teman, dan teman-teman menyebarkannya. Supaya apa? Supaya orang yang menjelek-jelekkannya ini tidak dijelek-jelekan lagi. Kan ada hal yang positif, kita beritahukan langsung hal yang positif. Kita tidak hanya bilang bahwa kan setiap suku itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak hanya bilang seperti itu. Tapi kita bilang, ini loh kelebihannya, bla 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 bla, ini loh kelebihannya, ini gitu. Jadi kita langsung mendeskripsikan kelebihannya itu apa di yang A ini. Tidak hanya bilang bahwa dia kan pasti punya kelebihan, gak cuman kejelekan aja gitu ya, gak cuman seperti itu. Jadi yang A tetap lebih unggul ya, yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, mencari tahu kekurangan suku orang yang mengejek dan melakukan hal yang sama. Jangan ya, ini air tuba dibalas air tuba, ini gak boleh balas dendam, langsung kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang D, membiarkannya. Nah, membiarkannya, apapun alasannya ini gak usah dibaca teman-teman ya. Membiarkannya berarti Anda mendukung tindakan negatif ya, mendukung tindakan negatif. So yang D ini juga tidak tepat teman-teman. Kita langsung eliminasi. Yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4 teman-teman, B 3, kemudian C 2 dan D 1. Seperti itu ya. Oke, aman ya. Kita next lagi ke soal. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Ada tugas kelompok yang harus diselesaikan besok, sedangkan besok adalah hari perayaan agama X. Teman sekelompokmu beragama X semuanya. Apa tindakanmu teman-teman? A. Mengizinkan mereka untuk fokus beribadah. B. Mengingatkan mereka untuk kembali mengerjakan tugas setelah selesai perayaan agama tersebut. C. Meminta mereka tidak hadir dalam perayaan. Atau yang D. Meminta mereka mengerjakan tugas sambil perayaan. Sambil ya. Gimana teman-teman jawaban kalian? Silahkan di post dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita lihat di sini kalau yang masalah perayaan agama ini sosial kultural teman-teman ya. Sosial kultural, bagaimana teman-teman mampu berhubungan sosial dan menghargai perbedaan ya, berhubungan sosial. Atau bisa juga ini masuk di kemampuan kepekaan terhadap keberagaman teman-teman gitu. Nah, tindakan Anda apa? Kalau terkait dengan agama teman-teman, usahakan teman-teman mengizinkan orang lain untuk melakukan ibadahnya, karena ini terkait dengan menghargai keberagaman juga, menghargai mereka gitu ya, yang berbeda agama. Nah, mengizinkan mereka untuk fokus beribadah, bagus teman-teman ya. Harus diselesaikan besok kan, gitu ya. Diselesaikan besok, berarti Anda punya kesempatan untuk mengerjakan hari ini dan besok setelah perayaan, gitu ya. Kemudian mengingatkan mereka untuk kembali mengerjakan tugas setelah selesai perayaan agama tersebut. Mana lebih tepat, A atau B? Lebih tepat yang B teman-teman ya, karena di sini fokus beribadah tidak menjawab pertanyaan juga terkait apa, terkait dengan tugas Anda. Ini kan ada tugas kelompok, ada masalah perayaan juga, perayaan. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau yang A ini kan hanya menyelesaikan permasalahan terkait dengan perayaan agama, tidak ke tugas kelompoknya bagaimana. Kalau yang B kan juga ada terkait dengan mengerjakan tugas kelompok dan ada juga perayaan. Kemudian yang C, meminta mereka tidak hadir. Ini berarti Anda tidak menghargai agama mereka. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian meminta mereka mengerjakan tugas sambil perayaan. Apakah ini tepat? Tentu tidak teman-teman ya, karena kalau mereka mengerjakan ibadah sambil kerjain tugas, mereka tidak akan fokus, tidak akan khusyuk teman-teman ya, tidak khusyuk. Oke, jadi yang D ini bukan jawaban yang tepat. Yang paling tepat di sini yang B yang memiliki poin 4, kemudian yang A poinnya 3, D2 dan C1, seperti itu teman-teman ya. Gimana? Aman teman-teman? Jika aman, kita next lagi ke soal yang nomor 7.
Kamu ditugaskan keluar kota dan mampir ke swalayan. Ternyata kembaliannya dari kasir itu kelebihan 100.000. Hal itu kamu sadari setelah sampai ke lokasi dinas. Apa yang Anda lakukan? Apa yang kamu lakukan? A. Meminta bantuan saudara atau teman dekat untuk mengembalikan uang. B. Mengembalikan uang tersebut setelah dari dinas. C. Tidak mengembalikannya sebab itu kesalahan mereka. Atau yang D. Menyedekahkannya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda diangsul, Anda dikasih kembalian itu kelebihan 100.000. Berarti ini apa? Bukan hak Anda ya. Bukan hak Anda. Nah, Anda sadar ketika sampai lokasi dinas. Nah, tindakan Anda apa teman-teman? A. Meminta bantuan saudara atau teman dekat untuk mengembalikan uang tersebut. Bagus ya. B. Mengembalikan uang tersebut setelah dari dinas. Mana sih yang lebih tepat? A atau B teman-teman? Oke teman-teman, menurut saya di sini jawaban yang paling tepat itu yang A teman-teman ya. Kenapa yang A? Karena di sini teman-teman bisa meminta bantuan saudara dan teman dekat untuk mengembalikan uang tersebut. Gitu teman-teman ya. Kan Anda tidak tahu kapan Anda kembali dari dinas, dan Anda juga tidak tahu apakah Anda pasti bisa mengembalikannya ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari teman-teman ya. Jadi setidaknya kalau teman-teman sedang berhutang, orang lain itu tahu. Seperti misalkan saudara atau teman dekat itu tahu. Jadi kalau terjadi sesuatu, dia bisa mengembalikan uang kelebihan itu ke pihak swalayan gitu ya. Jadi lebih tepat yang A dibanding yang B. Yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, tidak mengembalikan. Nah, tidak mengembalikan ini berarti Anda memakan hak orang lain ya. Ini langsung eliminasi. Ini tindak kejahatan, kecurangan. Kemudian yang D, menyedekahkannya. Anda tidak bisa menyedekahkannya teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan hak Anda. Bukan hak Anda. Sedekahkan aja untuk yang hak Anda saja, uang pribadi Anda saja, jangan uang orang lain, gitu ya. Jadi yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4, B poinnya 3, kemudian D poin 2 dan C poinnya 1. Seperti itu teman-teman ya. Ini terkait dengan manajerial teman-teman, manajerial pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan. Bisa juga komunikasi teman-teman ya, atau kerjasama gitu ya, saling terkait satu sama lain. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 8. Anda adalah salah satu anggota tim pemasaran. Di kantor mewarnai rambut adalah hal yang biasa. Lalu Anda ditugaskan untuk mencari pelanggan ke suatu daerah yang memandang bahwa yang mewarnai rambutnya adalah preman katanya. Maka itu sangat mempengaruhi penjualan. Apa yang harus Anda lakukan? A. Memahami perbedaan dan mau mendalami budaya setempat. B. Merubah warna menjadi hitam agar diterima oleh warga. Menjadi ini ya. C. Berbaur dengan warga untuk memberikan pemahaman bahwa rambut berwarna bukan preman. Atau yang D. Saya bukan preman dan tidak harus mengganti warna rambut. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat apa sih sebenarnya Anda ini sedang mewarnai rambut ya teman-teman ya. Anda mewarnai rambut teman-teman. Kemudian Anda pergi ke daerah yang tidak suka. Nah ini ya, memandang bahwa mewarnai rambut adalah preman katanya. Nah tindakan teman-teman apa? Dan di sini disebutkan di soal itu mempengaruhi penjualan. Sikap Anda bagaimana teman-teman ya? Kalau dia mempengaruhi penjualan berarti ini kasus manajerial teman-teman. Teman-teman harus fokus untuk apa? Orientasi pada hasil teman-teman ya. Fokus kepada hasil. Nah, kita lihat di sini A. Memahami perbedaan dan mau mendalami budaya setempat. Memahami perbedaan. Kita keep dulu. B. Merubah warna rambut ini ya. Warna rambut menjadi hitam agar diterima oleh warga teman-teman katanya. Oke, kita lihat mana sih yang lebih tepat di sini teman-teman, A atau B? Lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini Anda tidak cukup hanya dengan paham perbedaan. Lalu tindakan Anda apa? Supaya apa? Supaya penjualan tetap tinggi. Supaya penjualan tidak terpengaruh teman-teman ya. Ini. Supaya penjualan tidak terpengaruh. Lebih kepada apa? Solusinya adalah Anda merubah warna rambut menjadi gelap kembali. Nanti setelah Anda selesai dengan tugas tersebut di desa tersebut, teman-teman bisa mewarnainya lagi. Gitu ya. Jadi ini terkait dengan orientasi pada hasil. Anda pilih yang B teman-teman. Yang A kita eliminasi. Kemudian yang C, berbaur dengan warga untuk memberikan pemahaman bahwa rambut berwarna bukan preman. Ini bagus ya, ini bagus teman-teman. Tapi teman-teman kembali lagi, misi Anda ke desa tersebut untuk apa? Untuk melakukan penjualan. Bukan untuk memberikan pemahaman bahwa rambut saya seperti ini, saya bukan preman loh.
Bukan, teman-teman ya. Jadi fokus kepada apa yang diinginkan perusahaan, dan teman-teman harus benar-benar perfect teman-teman ya dalam menjadi karyawan. Jadi kalau misalkan harus mengorbankan warna rambut untuk sementara waktu, saya rasa tidak ada masalah gitu ya. Jadi yang C ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, saya bukan preman, ini adalah pembenaran, pembelaan ya. Dan tidak harus mengganti warna rambut, lalu harus bagaimana gitu ya, tidak dijelaskan. Jadi yang di ini juga kita eliminasi. Lebih tepat di sini yang B yang memiliki poin 4, kemudian yang C poinnya 3, A poinnya 2, dan D poin 1. Seperti itu teman-teman. Gimana, aman? Jika aman, kita langsung teman-teman ke soal yang nomor 9. Desa Anda sedang mengadakan acara lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu malam listrik tiba-tiba mati di tempat acara, namun Anda sudah terlanjur pulang. Tindakan Anda sebagai seorang penanggung jawab acara adalah A. Kembali ke tempat acara dan mengecek keadaan di sana, lalu membuat laporan ke bagian kelistrikan. B. Kembali untuk memastikan bahwa berita itu benar adanya. C. Kembali untuk menghentikan acara sementara. Atau yang D. Kembali untuk memastikan tidak akan ada kendala meski listrik mati. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ada acara lomba, kemudian listrik tiba-tiba mati di tempat acara. Anda sudah pulang, tapi Anda siapa? Anda adalah penanggung jawab acara. Jadi apa? Jadi Anda harus menangani, ya, menangani terkait dengan listrik mati ini. A. Kembali ke acara, mengecek keadaan di sana, lalu membuat laporan ke bagian kelistrikan. Ini bagus teman-teman ya, solusinya ada, yaitu apa? Yaitu membuat laporan ke bagian kelistrikan, supaya apa, nanti bagian kelistrikan akan menindaklanjutinya. Apakah dia akan menggunakan genset, apakah dia akan membuat menggunakan lampu listrik maksudnya lampu apa yang di charge, bisa juga, atau aki dan lain sebagainya. Itu bagian kelistrikan teman-teman ya, ini bagus. Kemudian yang B, kembali untuk memastikan bahwa berita itu benar adanya. Lalu kalau benar adanya, solusinya apa? Tidak dijelaskan. Kalau tidak ada solusi, teman-teman langsung eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang C, kembali untuk menghentikan acara sementara. Bagaimana Anda bisa memastikan kalau acara hanya terhenti sementara? Bagaimana kalau listrik tersebut akan mati sampai beberapa jam kemudian? Jadi ini bukan solusi. Sampai kapan ya? Sampai kapan? Tidak ada solusi. Kita langsung eliminasi. D, kembali untuk memastikan tidak ada kendala meski listrik mati. Tidak ada kendala. Bagaimana tidak ada kendala kalau listrik mati? Gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat di sini yang A ya, yang memiliki poin 4. Kemudian yang D poinnya 3, B 2, dan C 1 teman-teman. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Kita next lagi ya. Soal yang nomor 10. Anda mengadakan acara pesta di rumah, akan tetapi Anda tidak memiliki lahan parkir yang memadai untuk para tamu. Apa yang harus Anda lakukan? A. Minta izin ke tetangga untuk memakai halaman mereka sebagai lahan parkir. B. Meminta para tamu untuk memarkirkan kendaraan mereka di lapangan atau halaman sekolah. C. Minta izin terlebih dahulu sebelum acara ke RT dan warga sekitar rumah untuk meminjam lahan mereka sebagai tempat parkir. Atau yang D. Membiarkan para tamu memarkirkan kendaraan mereka di tepi jalan raya sebab luas. Gimana teman-teman? Coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda tidak memiliki lahan parkir, tapi Anda sedang mengadakan acara pesta. Berarti Anda harus membutuhkan lahan parkir. Gimana solusi untuk mendapatkan lahan parkir ini? Solusi apa? Solusinya apa? A. Minta izin ke tetangga untuk memakai halaman mereka. Kita keep dulu. B. Meminta para tamu untuk memarkirkan kendaraan mereka di lapangan atau halaman sekolah. Bagaimana kalau lapangan dan halaman sekolah ini jauh? Jadi ini kita eliminasi ya. Ini bagus, tapi ini kemungkinan jauh teman-teman. Bisa jauh, bisa dekat gitu ya. Jadi lebih tepat di sini parkir minta izin ke tetangga dulu. Kemudian yang C, minta izin terlebih dahulu sebelum acara ke RT dan warga sekitar untuk meminjam lahan mereka. Mana lebih tepat? A, B, atau C? Lebih tepat yang C dong, karena teman-teman harus minta izin dulu ke RT dan warga sekitar sebelum menggunakan lahan mereka, gitu ya. Jadi yang C ini lebih tepat, yang A dan B kita eliminasi teman-teman ya. Karena bisa jadi halaman tetangga juga bisa jadi luas, bisa jadi tidak teman-teman ya. Kemudian lapangan dan halaman sekolah ini bisa jadi jauh, bisa jadi dekat. Kemudian yang D, membiarkan para tamu. Nah ini jangan. Di jalan raya ini nggak boleh meskipun luas, karena ini akan mengganggu jalan. Mengganggu pengguna jalan.
teman-teman ya. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman ya, yang memiliki poin 4. Kemudian A poinnya 3, B 2, dan D 1, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 11. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut PPPK untuk Kementerian Agama, di sini aku mau tawarin kalian untuk gunain e-book moderasi beragama dari aku, teman-teman ya. Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya, kemudian ada field report berupa soal-soal Pancasila, kemudian toleransi, undang-undang dasar, anti kekerasan, dan juga tentang tradisi di Indonesia. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai moderasi beragama, yuk pesan e-book dari aku ya. Dan jangan lupa langsung DM di IG aku. Terima kasih. Kantor Anda meminta semua karyawan untuk bekerja dengan sistem baru, sementara Anda sudah terbiasa dengan sistem lama. Tindakan Anda bagaimana? A. Bekerja menggunakan sistem baru. Ingat teman-teman ya, kalau ada terkait dengan pemilihan antara sistem baru dan sistem lama, teman-teman harus prioritas memilih sistem baru. Karena apa? Karena perkembangan zaman semakin meningkat, teman-teman ya, semakin tinggi permintaan dan semakin tinggi teknologi, semakin maju teknologi, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Bukan teknologi yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang berkembang. So di sini teman-teman harus pilih sistem baru apapun alasannya, ya. Nah, kita lihat bekerja menggunakan sistem baru jika tidak menyulitkan. Jika tidak menyulitkan, bagaimana jika menyulitkan? Nah, jika menyulitkan, kita balik ya. Berarti Anda tidak menggunakan sistem baru atau pakai sistem lama. Sistem lama jika sistem baru menyulitkan. Jadi ini kalau dibalik kalimatnya negatif ya. Kalau begitu kita langsung eliminasi. Kalau ada kalimat jika, kalau ada kalimat yang mengandung kata jika, teman-teman balik soalnya, kemudian hasilnya jadi negatif, teman-teman langsung eliminasi. Seperti ini ya. Dia tetap menggunakan sistem lama jika itu menyulitkan, jika sistem baru menyulitkan. Jadi ini kalimatnya negatif kalau dibalik. Kemudian yang B, bekerja menggunakan sistem baru sambil memantau tingkat kesulitan. Ini bagus ya, bekerja dengan sistem baru. Kemudian yang C, bekerja menggunakan sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama. Mana yang lebih tepat, B atau C? Lebih tepat yang B, teman-teman ya, karena yang C ini tidak tidak diperlukan teman-teman ya, teman-teman membandingkannya dengan sistem lama. Karena kan teman-teman bukan disuruh untuk memantau sistem, tapi teman-teman disuruh untuk menggunakan sistem baru gitu ya. Jadi lebih tepat yang B. Yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, bekerja dengan sistem, jangan. Bekerja dengan sistem lama ini nggak boleh. Ya, meskipun lebih efektif. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B yang memiliki poin 4. Kemudian poin 3 ada di C, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D. Seperti itu teman-teman ya. Ini terkait dengan apa sih? Ini terkait dengan integritas di manajerial, teman-teman. Integritas itu banyak teman-teman ya. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi banyak aspeknya teman-teman. Ini termasuk dari apa? Ini termasuk dari bertanggung jawab teman-teman ya. Oke, kita langsung teman-teman ke soal yang nomor 12. Anda adalah seorang, ini salah ketik nih, kecepet-cepetan nih. Seorang pimpinan proyek dan selalu berhasil memenangkan proyek. Suatu hari tim Anda diminta untuk bekerja dengan target kenaikan 5% dari biasanya. Menurut Anda itu adalah hal yang sulit. Sudah disebutkan di soal ya, menurut Anda itu adalah hal yang sulit. Jangan sampai teman-teman pilih kalau ada jawaban misalkan itu kan nggak sulit kok, itu nggak sulit bagi saya. Jangan, karena itu berarti Anda menyalahi soal. Kalau di soal Anda sudah dikatakan itu sulit menurut Anda, maka teman-teman fokus cari solusi ya. Cari solusinya. Gitu teman-teman. Kita lihat yang A. Menentukan target di bawah 5% dan bekerja di bawah target di bawah 5% berarti Anda tidak menerima tantangan 5%. Di atas 5% kan targetnya. Mana dia? Kenaikan 5% dari biasanya, ini targetnya teman-teman ya. Kalau Anda tetap target di bawah 5% berarti Anda tidak menerima tantangan. Kita langsung eliminasi. Kemudian yang B, berkoordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target. Ini dia berkoordinasi dulu, bagus ya, kita keep. Kemudian yang C, menyanggupinya dan mulai bekerja seperti biasa. Mana yang lebih tepat teman-teman? B atau C? Sebenarnya kalau sampai menyanggupinya saja ini bagus ya. Tapi kalau Anda bekerja seperti biasa, Anda tidak akan mampu untuk apa?
untuk mencapai target kenaikan 5%. Karena kerja Anda biasa, Anda mau targetnya tinggi tapi kerjaannya biasa, itu hal yang hampir mustahil untuk diperoleh, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau target yang tinggi, usaha juga harus tinggi, nggak bisa biasa-biasa saja. Jadi yang C ini langsung eliminasi. Kemudian yang D, melihat apakah ini keputusan yang baik. Melihat keputusan yang baik nggak usah. Lalu apa tindakannya, apa tindakannya? Setelah Anda melihat itu baik atau tidak, apakah Anda mau menerima atau menolak, kan nggak jelas. Jadi yang D juga kita eliminasi. Yang tepat adalah yang B yang memiliki poin 4, kemudian yang C poinnya 3, kemudian A2 dan D1. Seperti itu teman-teman ya, gimana? Aman? Jika aman teman-teman, masih ada 8 soal, kita lanjut lagi ke soal yang nomor berikutnya ya, 13. Anda seorang pimpinan tim. Tidak ada masalah pada tim Anda karena selalu mencapai target. Bagus sekali. Akan tetapi Anda merasa bahwa mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Tindakan Anda apa? A. Memasukkan program peningkatan tim pada anggaran berikutnya. B. Mengusulkan program peningkatan untuk tim pada anggaran berikutnya. C. Memberikan tugas tambahan yang lebih sulit pada anggaran berikutnya. Atau yang D. Membiarkan mereka bekerja seperti biasa pada anggaran berikutnya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda pimpinan tim, dan tim Anda ini selalu mencapai target, tapi Anda merasa bahwa mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Teman-teman ya, A. Memasukkan program ya ke anggaran berikutnya. B. Mengusulkan program. Mana yang lebih tepat? Memasukkan atau mengusulkan? Lebih tepat mengusulkan teman-teman ya, karena di sini Anda baru merasa saja. Anda tidak tahu apakah betul adanya itu. Ya, apakah betul mereka bisa bekerja lebih baik lagi? Bisa jadi hanya terlihat menurut Anda saja ya. Jadi Anda harus mengusulkan dulu sebelum Anda mengambil keputusan untuk memasukkan program. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang C, memberikan tugas tambahan yang lebih sulit. Nah ini jangan ya, Anda berarti langsung memberikan tanpa berkoordinasi dengan mereka. Gitu ya, yang C langsung eliminasi. Membiarkan mereka bekerja seperti biasa. Kalau seperti biasa berarti masalah yang ada di soal bahwa Anda merasa mereka bisa bekerja lebih baik lagi ini tidak terselesaikan. Jadi yang D kita langsung eliminasi, lebih tepat di sini yang B poin 4, kemudian A poin 3, C poinnya 2 dan D poin 1. Seperti itu teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 14. Anda adalah wakil pemerintah yang berkunjung ke suatu desa. Akan tetapi pemuka adat di sana memiliki masalah atau perbedaan pendapat dengan pemerintah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan pendapat mereka supaya tahu sudut pandang mereka. B. Membuat surat untuk mereka agar mereka menerima kedatangan Anda. C. Memberikan sumbangan agar mereka luluh. Atau yang D. Memikirkan pendapat pemuka adat yang tidak sesuai agar bisa diperbaiki. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah di sini kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda mau berkunjung mewakili pemerintah ya. Tapi pemuka adat di sana memiliki masalah atau perbedaan pendapat dengan pemerintah. Nah, gimana sikap teman-teman yang mau berkunjung ini? A. Mendengarkan pendapat mereka supaya tahu sudut pandangnya, ini bagus ya. Oke, kemudian yang B, membuat surat untuk mereka agar mereka menerima kedatangan Anda. Bagaimana kalau surat Anda tidak dijawab? Atau bagaimana kalau misalkan kedatangan Anda tidak diterima? Jadi Anda tidak jadi datang gitu ya. Jadi yang A ini menurut saya lebih unggul daripada yang B. Anda bisa mendengarkan pendapat mereka dulu. Kemudian yang C, memberikan sumbangan. Nah, jangan, ini berarti sikap menyogok ya, sogokan. Sogok. Anda terbiasa melakukan sogok ya dari pilihan yang C ini. Kalau Anda pilih, berarti Anda orang yang suka memberikan sogokan atau suap. Jadi jangan dipilih. Kemudian yang D, memikirkan pendapat pemuka adat yang tidak sesuai agar bisa diperbaiki. Mana yang lebih tepat? Mendengarkan pendapat mereka atau memikirkan pendapat mereka? Lebih tepat yang mendengarkan pendapat mereka, jangan hanya memikirkan teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat di sini menurut saya adalah yang A, yang memiliki poin 4. Kemudian D poinnya 3, B2 dan C1. Seperti itu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat. Jika teman-teman beda pendapat, boleh komen dulu di kolom komentar teman-teman. Oke, kita next lagi teman-teman ya. Masih banyak soalnya, ke soal yang nomor 15.
Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bimbingan belajar dari aku, kita akan bahas mengenai manajerial, sosial, kultural, dan wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman. Teman-teman gak perlu khawatir karena ada banyak keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah tentu saja harganya terjangkau, kemudian ada PDF hasil pembelajaran teman-teman, ada juga video pembelajaran, dan ada post-test dan pretest di setiap pertemuannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mumpung masih ada harga diskon, silahkan DM aku di IG ya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Anda mendapat kesempatan untuk memimpin rapat di balai desa. Saat rapat berlangsung, dua pemuda berkelahi. Pemuda yang satu memukul pemuda yang lainnya. Tindakan Anda bagaimana? A. Mengusir mereka dari lokasi rapat. B. Memanggil mereka dan memberikan solusi. C. Menyuruh mereka berbaikan. Atau yang D. Meminta mereka melanjutkan perkelahian setelah rapat selesai. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, Anda ini siapa? Anda ini memimpin rapat. Kemudian ada yang berkelahi, gitu ya, saling memukul. Nah, gimana tindakan Anda? Mengusir mereka ini tegas ya, bagus, tapi tidak memberikan mereka solusi. Yang B, memanggil mereka dan memberikan solusi. Lebih tepat yang mana? Tentu yang B ya. Kita tidak boleh hanya mengusir tanpa tahu masalahnya apa. Karena Anda di sini kan pimpinan, jadi Anda harus memberikan solusi teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. C, menyuruh mereka berbaikan. Apakah yang lebih tepat C atau B? Masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Karena Anda tidak bisa langsung menyuruh mereka berbaikan tanpa tahu masalah mereka apa. Mereka bisa jadi berbaikan tapi di depan Anda saja ya teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang B ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang D, meminta mereka melanjutkan perkelahian setelah rapat. Ini tidak menyelesaikan masalah ya, tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Meskipun secara kenyataan kita sering begitu ya teman-teman yang jadi pimpinan. Kalau ada yang berkelahi, tolong lanjutkan di luar saja ya, nanti setelah rapat selesai. Mungkin sering seperti itu ya, tapi dalam menjawab soal, teman-teman harus menempatkan diri sebagai orang-orang yang benar-benar perfect, menjadi superhero teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang B dibanding yang D. B poinnya 4 teman-teman, kemudian C poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Seperti itu ya, oke. Kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 16. Kamu ditugaskan untuk mengirimkan barang titipan pamanmu yang harganya sangat mahal. Di perjalanan kamu diserempet mobil dan mengakibatkan barang titipan pecah. Tindakan kamu adalah A. Memperbaiki barang titipan dengan perekat terbaik agar kembali seperti semula. B. Minta maaf pada paman dan meminta ia tidak marah. C. Minta maaf dan menanyakan cara terbaik untuk mengganti barang titipan. Atau yang D. Minta keringanan pada paman agar saya tidak perlu mengganti barang yang mahal tersebut. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Kita lihat di sini ya. Barang titipan pecah, intinya di sini ya. Barang titipan pecah, entah itu mahal atau tidak, bagaimana cara Anda bertanggung jawab. A. Memperbaiki dengan perekat terbaik. Ingat teman-teman, kalau sesuatu sudah pecah, teman-teman mau cari perekat terbaik apapun akan tetap terlihat hasil pecahannya. Jadi ini bukan solusi yang tepat teman-teman ya. Pasti akan ditahu ya itu pecah. Kemudian yang D, minta maaf pada paman dan meminta ia tidak marah. Minta maaf baguslah, kita keep dulu ya. Kita lihat yang C, meminta maaf dan menanyakan cara terbaik mengganti barang titipan. Lebih unggul mana, B atau C? Tentu yang C, karena yang C ada solusinya, dia mau mengganti barang. Jadi yang B kita eliminasi. D, minta keringanan agar tidak perlu mengganti. Nah, tidak perlu mengganti berarti Anda mengelak dari tanggung jawab. Jadi langsung eliminasi. Jawaban paling tepat yang C yang memiliki poin 4. Kemudian yang B poinnya 3. Kemudian yang D poinnya 2 dan A poin 1. Kenapa sih A poin 1 kakak? Karena dia nggak mau jujur teman-teman ya. Dia mau memanipulasi. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 17. Anda adalah seorang manajer perusahaan. Salah satu bawahan Anda adalah orang yang sangat lambat dan selalu tertinggal dalam mengerjakan tugas. Padahal deadline tugas sudah ditentukan. Sikap Anda adalah A. Saya memecatnya sebab ia tidak mengalami perubahan. B. Deadline mungkin masih lama sehingga ia lambat dan itu dapat dimaklumi. C. Saya menegurnya untuk bekerja lebih cepat agar target segera tercapai. Atau yang D. Saya meminta temannya untuk menegurnya agar ia tidak merasa digurui. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat bawahan Anda orang yang sangat lambat dan selalu tertinggal. Sikap Anda sebagai manajer bagaimana? Sebagai atasan. Memecatnya.
Di sini kita keep dulu teman-teman ya, kita lihat dulu yang lain. Maaf, kita keep dulu. Kemudian yang D, deadline mungkin masih lama. Nah, ini jangan. Anda memakluminya, padahal itu dia sudah lambat dan selalu tertinggal. Kita langsung eliminasi ya. Dan di soal sudah disebutkan teman-teman ya, bahwa deadline, mana dia? Deadline tugas sudah ditentukan. Jadi ini kita eliminasi aja yang B ya, bukan solusi. C, saya menegurnya untuk bekerja lebih cepat agar target segera tercapai. Mana sih yang lebih tepat, A atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya, karena di sini di soal tidak disebutkan bahwa Anda sudah menegurnya atau tidak. Jadi Anda tidak bisa langsung memecatnya. Ya teman-teman ya, jadi yang A kita eliminasi, kita pilih yang C dulu. Kemudian yang D, saya minta temannya untuk menegurnya. Mana lebih tepat? Anda yang menegurnya atau teman yang menegurnya? Lebih tepat Anda yang menegurnya teman-teman ya, kenapa? Karena Anda ini atasannya. Harus tegas ya. Jadi yang D kita eliminasi, meskipun alasannya agar ia tidak merasa digurui. Gak apa-apa teman-teman, dia merasa digurui karena Anda kan memang atasannya gitu. Jadi yang C memiliki poin 4, kemudian poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di B teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 18. Anda bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempat Anda bekerja menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu yang ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak membolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Anda adalah: A, saya membantu ibu tersebut menggunakan e-wallet saya meski perusahaan melarangnya. B, saya memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati. C, saya meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran. Atau yang D, saya meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini kebetulan soalnya lumayan panjang, kita langsung baca yang kalimat terakhir. Peraturan perusahaan tidak membolehkan menggunakan uang cash. Teman-teman pasti akan nanti tahu jawabannya yang mengena yang mana. A, saya membantu ibu tersebut. Ini sampai menggunakan e-wallet saya ini bagus. Tapi ada tambahannya, meski perusahaan melarangnya. Kalau perusahaan melarang, teman-teman jangan sampai melakukan hal itu. Jadi langsung eliminasi yang A. B, saya memberikan pengecualian. Jangan pengecualian ya, karena apa? Karena perusahaan sudah memberikan aturan tidak boleh menggunakan uang cash. Jadi Anda tidak bisa membolehkan siapapun untuk menggunakan uang cash. Jadi ini langsung eliminasi yang B. C, saya meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran. Betul ya. Yang D, saya meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lain. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu yang D teman-teman ya. Kenapa? Karena ibu itu tidak memiliki e-wallet ya. Tidak memiliki e-wallet ibunya. Jadi nggak bisa langsung dipaksa saja. Kita harus berikan solusi. Solusinya apa? Dia bisa menggunakan e-wallet anggota keluarga lain. Jadi yang D yang memiliki poin 4, C 3, kemudian A2 dan B1. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Jika aman, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 19. Oke teman-teman, buat yang mau minum boleh minum dulu. Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil di mana jaringan internet tidak ada di tempat tersebut. Sementara itu, pengerjaan laporan sudah berbasis teknologi. Apa yang akan Anda lakukan? A, meminta pengecualian untuk saya melapor menggunakan cara yang tidak berbasis teknologi. B, meminta pindah tugas ke daerah yang lebih maju. C, mencari tempat yang tinggi saat mengerjakan laporan agar mendapatkan jaringan. Atau yang D, ke kota setiap hari untuk laporan jika memungkinkan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini tempatnya terpencil ya, di mana jaringan internet tidak ada di tempat tersebut. Internet tidak ada teman-teman ya. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Di sini teman-teman tidak boleh menyalahi yang ada di soal. Kalau di soal sudah bilang tidak ada jaringan internet, berarti tidak ada. Teman-teman cari solusi. A, meminta pengecualian untuk saya melapor menggunakan cara yang tidak berbasis teknologi. Tidak berbasis teknologi ini adalah salah satu solusi ya. Karena apa? Karena kan tidak ada internet di sana. Mau Anda paksakan bagaimana? Kemudian yang B, minta pindah. Kalau Anda minta pindah berarti Anda mau mundur ya. Mundur dari tugas. Ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang C, mencari tempat yang tinggi saat mengerjakan laporan agar mendapatkan jaringan. Tempat yang tinggi di sini bagus teman-teman ya. Kalau misalkan di soal bilang bahwa jaringannya sulit, gitu ya. Kalau jaringannya sulit, maka jawabannya yang C. Tapi di soal bukan jaringan sulit, tapi jaringan internet tidak ada. Mau Anda di tempat tinggi sekalipun nggak bisa ya, karena mungkin tower nggak di
Tower apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia itu, tiang-tiang yang panjang yang untuk apa namanya itu, yang untuk internetan itu loh teman-teman, yang untuk cari jaringan, itu mungkin tidak ada di tempat tersebut, di pulau tersebut gitu teman-teman ya. Jadi di sini bukan jaringan sulit, tapi jaringan internet tidak ada gitu. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, ke kota setiap hari jika memungkinkan. Berarti kalau jika tidak memungkinkan, teman-teman tidak membuat laporan negatif ya. Jadi langsung kita eliminasi. Jawaban paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4. Kemudian D3, C2, dan B1 teman-teman. Seperti itu. Kita next lagi teman-teman ya ke soal yang nomor 20. Keluarga Anda sudah terbiasa mengadakan acara setiap tahun, yaitu acara kumpul keluarga jauh dan memakai halaman rumah kosong di sebelah untuk tempat parkir. Akan tetapi tahun ini halaman rumah tersebut dipakai juga oleh tetangga lain sehingga keadaan menjadi sangat ramai. Tindakan Anda adalah A. Saya tetap memakai area tersebut karena setiap tahun selalu memakainya. B. Saya memakai area kosong di lahan tersebut yang tidak menghalangi jalan keluar. C. Saya meminta izin untuk menggunakan lahan tersebut. Atau D. Saya meminta keluarga yang datang untuk memakai kendaraan umum. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, gimana? Untuk yang nomor 20 ini teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, ini saya tidak jawab di sini ya, mungkin di next live saya akan jawab. Yang soal nomor 20 ini, silahkan teman-teman bantu saya yang belum tes, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban teman-teman apa? Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Kemudian sertakan juga alasan teman-teman. Alasannya apa? Ya buat teman-teman yang belum tes. Nanti insya Allah saya akan jawab di next live saya atau next video teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah tes dan kebetulan video saya ini lewat di beranda kalian. Silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Teman-teman dapat poin berapa saat tes kemarin? Manajerialnya berapa? Soft schoolnya berapa? Dan wawancaranya berapa? Apakah trik-trik saya membantu? Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Semoga membantu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.